tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku, yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat jam, maka jamnya sudah 7:02. Itu artinya kita akan memulai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Di tengah hujan rintik-rintik yang mungkin akan membesar atau juga akan mengecil, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita akan tetap memulai PRT ini. Biarpun hujan, badai, panas, dingin, tapi selama Tuhan masih mengizinkan kita berkumpul, pasti kita akan bersekutu, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Nah, memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema meninggalkan usaha sia-sia menyambut keselamatan, di mana bacaan Alkitabnya diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan mengawalinya dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 202. PKJ 202 yang berjudul Yesusku Juru Selamatku akan menjadi pujian pembuka kita. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku
Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan doa buka pada kesempatan kali ini dipimpin oleh Ibu Marlene Woy. Kepada Ibu Marlene, dipersilahkan. Mic-nya belum nyala, Bu. Maaf. Udah nyala Pak Sam? Masuk, Bu. Oh, iya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini, sehingga kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih pula saat ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk berkumpul, bersekutu dalam acara ibadah PRT atau Rabu Inspiratif untuk memenuhi kerinduan kami akan pemberitaan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Samuel yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak, berikan Roh Kudus menyertainya, supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan penuh hikmat yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dalam ibadah ini. Sertai acara ibadah kami ini Bapa dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Marlene. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang pertama hingga ke-9. Yesaya 55 ayat yang pertama hingga ke-9 ini akan menjadi bahan bacaan kita. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jeripayahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel,
sebab Ia meninggikan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita adalah meninggalkan usaha sia-sia dan menyambut keselamatan. Bicara soal meninggalkan usaha sia-sia, Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita harus mengingat bahwa sebagai manusia, kita ini adalah makhluk yang paling tidak betah untuk berdiam diri. Selalu harus aktif, selalu harus ada kegiatan yang dijalankan. Karena apa? Karena ketika kita berdiam diri, yang ada adalah yang lain yang bergerak. Contoh saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada orang yang mungkin sedang bengong begitu ya, pikirannya kosong, maka dia akan sangat mudah untuk diganggu ya. Ketika dia ditoel atau ditepuk, dia akan melakukan refleks yang luar biasa kencang gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, ketika seseorang bengong, ketika seseorang sedang katakanlah kesannya tidak ada pikiran atau pikirannya kosong, sebenarnya ya, ini saya baru-baru baca nih, belum lama. Sebenarnya dia itu sedang memikirkan sesuatu yang lain, ya, menempatkan dirinya tidak pada posisi di mana dia berada. Jadi pikirannya lagi ngawang kemana. Ya. Ketika kita tidur, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, kenapa ini yang menjelaskan kenapa ketika perut kita lapar kita sulit untuk tidur, karena apa? Perut kita tetap bekerja, ya. Dan ketika kita tidur sebenarnya otak kita ya tidak sepenuhnya tidur ya. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Ada yang bekerja tetap, ya, otaknya tetap bekerja, jantung tetap bekerja, paru-paru tetap bekerja dan yang lainnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa manusia adalah sosok atau makhluk yang tidak betah untuk berdiam diri. Bahkan nggak bisa diam sama sekali. Dan ketika menghadapi persoalan atau penderitaan, kita semakin nggak bisa diam ya. Rasa tidak nyaman, lalu juga ada perasaan-perasaan lainnya yang mungkin menunjukkan bahwa kita sedang bermasalah, itu membuat kita cenderung melakukan segala sesuatu agar kita bisa lari atau kita bisa terbebas dari masalah tersebut. Seorang yang kalau di anak muda gitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang itu kan banyak anak muda yang tidak lagi diukur dari kita ketemu dengan orangnya secara fisik, tapi diukur dari apa? Dari aktivitas media sosialnya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu masih anak-anak SMP, SMA, SD, kalau media sosialnya yang tadinya tidak aktif, tiba-tiba aktif, itu menunjukkan dia ada masalah. Sebuah penelitian mengatakan demikian, dan memang saya buktikan sendiri itu nyata gitu ya, memperhatikan medsos beberapa teman, bahkan teman-teman saya yang boleh dibilang masuk dalam proses kependetaan gitu ya, Bapak Ibu udah di atas 25 tahun gitu ya. Ketika media sosialnya yang tadinya tidak aktif, tahu-tahu jadi aktif banget. Nah, itu pertanyaannya langsung biasanya saya chat, kamu lagi ada masalah apa? Langsunglah cerita. Karena apa? Karena sekarang orang Bapak Ibu ketika dia tidak bisa mengekspresikan kondisinya itu untuk melarikan diri dari masalahnya itu di aktivitas-aktivitas, mereka akhirnya larinya ke sesuatu yang ada dalam genggaman. Ya, mulai dari handphone, ya. Lalu tiba-tiba orang misalnya nggak pernah olahraga, totonya olahraga atau bahkan dia mengkontenkan olahraganya, nah kita bisa
bilang jangan-jangan orang ini lagi ada masalah. Karena kalau orang yang biasanya tidak aktif tiba-tiba jadi aktif atau ada anomali dalam kehidupan orang tersebut, itu berarti dia ada masalah. Ini yang menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak bisa diam. Dan kita menggunakan segala cara termasuk aktivitas kita untuk dalam tanda kutip lari dari masalah, terbebas dari masalah, melupakan masalah. Orang kadang melakukan tindakan yang disebut healing ya, Bapak Ibu. Healing berujung hilang. Karena apa? Asumsinya adalah, oh ketika saya pergi mengeksplorasi, apalagi lagi keren gitu, sekarang Bapak Ibu istilahnya adalah hidden gem. Tempat-tempat tersembunyi yang menunggu viral, supaya dia kelihatan potensinya. Mengeksplorasi tempat-tempat itu. Mengeksplorasi tempat-tempat hidden gem. Pemikirannya kenapa mereka melakukan itu supaya masalahnya terlupakan. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika mereka kembali dalam kehidupan keseharian, maka masalah itu bukannya hilang, malah bertambah karena tidak dihadapi. Nah, ini juga Bapak Ibu yang kalau kita lihat dalam teks Alkitab yang menjadi bacaan, ini menjadi sebuah hal yang ditawarkan. Ya. Ditawarkan oleh Tuhan, disuarakan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita mengingat Yesaya 55, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesaya 55 ini adalah boleh dikatakan bagian terakhir dalam yang di pembagian kitab Yesaya yang disebut sebagai Deutero Yesaya. Kita pernah membahas bahwa kitab Yesaya itu terbagi 3 zaman, ya. Nggak cuma arti saya yang 3 zaman, Bapak Ibu. Kitab juga ada yang 3 zaman. Ya. Kitab Yesaya adalah kitab 3 zaman. Proto Yesaya, Deutero Yesaya, Trito Yesaya. Penjelasan tentang itu Bapak Ibu bisa nanti ditonton lagi di bincang sersan kita yang membahas tentang kitab Yesaya. Ada penjelasannya di sana. Nah, bagian pasal 55 ini adalah bagian akhir dari Deutero Yesaya. Sebuah narasi kenabian yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka di dalam masa pembuangan. Nah, melalui bagian ini Bapak Ibu di Yesaya 55 ini adalah sebuah ajakan yang disuarakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk turut di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Di mana bagian ini menjadi sebuah penggugah bagi bangsa Israel yang mengalami, boleh dikata ya sebagai bangsa buangan gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang sukses mah ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau yang nggak sukses ya atuh kumaha gitu ya. Nah, bagi mereka yang nggak sukses ini menjadi sebuah kesegaran. Boleh dikatakan ini sebuah air di oase di tengah padang gurun kehidupan mereka. Di mana narasi keselamatan itu begitu disuarakan. Semua orang yang haus menunjukkan kondisi bangsa Israel pada saat itu yang sudah merindukan tanah air mereka, merindukan status mereka direstorasi dari bangsa yang boleh dikatakan Israel ini kan seperti Jerman menjelang Perang Dunia II, saya sering bilang gitu ya. Bangsa kalah perang dibilangnya. Karena apa? Mereka dicabut dari tempat akar mereka berada. Dan orang mengatakan selalu ketika ketemu orang-orang Israel dibilang, kamu bangsa kalah perang ya. Tunjukkan mana Tuhanmu. Dijelek-jelekin mereka. Sebagai bangsa yang mengalami cemoohan dari bangsa-bangsa lain, mereka menjadi haus. Mereka menjadi kering. Tidak. Kalau membaca hasil-hasil penelitian sejarah Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang Israel yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Allah mereka yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Di dalam masa pembuangan. Oleh karena itu ketika seruan Tuhan yang mengatakan, hai semua orang yang haus, ini ditujukan kepada bangsa Israel. Marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, ini juga menunjuk pada bangsa Israel. Mereka yang mengalami krisis, menandai bahwa mereka mengalami kondisi yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Sebuah ajakan untuk menikmati hal-hal yang mereka impi-impikan. Ya, menikmati hal-hal yang menyukakan hati mereka. Menikmati hal-hal yang
boleh dikata membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang pertama saja Bapak Ibu, Tuhan sudah menggunakan hal-hal yang boleh dikatakan menjadi kebutuhan daripada umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah air. Tanpa makan mungkin kita masih bisa survive walaupun ada jangka waktu tertentu. Tapi tanpa air, manusia tidak mungkin bisa survive. Ya. Mulai dari kerongkongan berasa kering, lalu juga ya yang lain-lain berpengaruh lah di dalam tubuhnya, gitu ya. Dehidrasi lah, yang juga banyak lah. Kalau tanpa makan mungkin kita masih bisa mengakali ya. Kita ingat dalam bacaan Injil hari Minggu, Yesus tidak makan dengan proper aja, tidak makan dengan gizi yang cukup, gizi yang baik, makan ala kadarnya, dia masih survive 40 hari. Walaupun dikatakan setelah itu dia lapar, ya, dia butuh nutrisi yang pas, nutrisi yang cukup. Tapi tanpa air, Bapak Ibu, tanpa minum, waduh, wah ini bahaya ini. Urusan air aja, Bapak Ibu, bisa membuat tetangga berkelahi, apalagi kita tidak minum. Ya. Nah, ini yang juga menjadi kebutuhan. Selain daripada air apa? Di situ juga ada uang. Ya. Suka tidak suka, Bapak Ibu Saudara-saudari, uang itu adalah kebutuhan. Memang uang bukanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk mengejar kekayaan yang fana. Tetapi kita hidup butuh uang. Segala sesuatu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dibeli dengan uang. Walaupun tidak bisa semuanya diukur dengan uang, tapi uang bisa menjamin kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, di dalam bagian ini, Tuhan menyapa mereka dan mengatakan bahwa mereka yang nggak punya kebutuhan-kebutuhan pokok ini, ayo terima ini semua. Ya. Dan di ayat 2, bahkan di situ dikatakan dengan tegas, dengarkanlah aku. Shema Israel. Sebuah hal yang harusnya mereka lakukan. Mendengarkan Tuhan. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena apa? Karena bangsa Israel pada saat itu disadarkan oleh Tuhan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka nggak mau dengerin apa kata Tuhan. Kenapa mereka mengalami pembuangan, mengalami kemalangan, mengalami kehancuran? Karena mereka nggak mau dengerin Tuhan. Mereka cuman ya dengernya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak mendengar seperti yang disuruh oleh Tuhan ketika kita mengingat bacaan ketika Minggu Transfigurasi. Mendengarkan dengan memberikan perhatian dan juga meneladani secara utuh. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sebuah ajakan yang disampaikan oleh Tuhan untuk mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, mengarahkan telinga mereka, mengarahkan hidup mereka secara utuh kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat juga di ayat 6 sampai dengan ayat 9, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga menjadi ajakan bangsa Israel untuk bertobat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena apa? Karena pertobatan itu jauh lebih berharga ketimbang hal-hal yang lain. Tanpa pertobatan, maka usaha mereka akan sia-sia. Sedangkan ketika mereka mau bertobat, yang berarti mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Mereka akan menerima keselamatan. Sebuah hal yang selama ini mereka impi-impikan. Sebuah hal yang melebihi impian mereka bahkan. Karena menjamin masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yang menandakan bahwa bangsa Israel ketika mereka mau mendengar, ketika mereka menjadi bangsa yang bertobat, itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan penyerahan diri yang penuh untuk mengikuti jalan Tuhan dan juga benar-benar hidup menurut rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera.
Nah, apa yang mau dikatakan dari bagian ini, Bapak Ibu, kepada kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangkaian masa Prapaskah di tengah minggu kedua bulan Maret ini. Ya, apalagi kita menjalani masa Prapaskah ini juga bersamaan dengan adanya bulan suci Ramadan, ya, di mana banyak, nggak cuma kita yang akhirnya berpuasa, semua orang berpuasa hari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang mau dikatakan kepada kita adalah kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Jalanku, kunya itu Tuhan, bukanlah jalanmu, kunya itu kita. Rancanganku, bukanlah rancanganmu. Tetapi rancangan siapa yang jalan? Rancangan Tuhan. Mau kita lari kayak mana? Seperti Yunus pergi, harusnya ke Pulau Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Mau kayak mana kita lari? Kita akan ditarik oleh jalan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah menjalankan seperti itu. Merencanakan hidup kita seperti itu. Kita akan ditarik bagaimanapun cara. Oleh karena itu, melalui bagian ini kita diajak di dalam Minggu Prapaskah ini juga untuk apa? Memeriksa diri kita. Memeriksa diri, melakukan introspeksi diri. Apakah kita hidup menurut jalan kita sendiri, menurut bayangan kita, atau sesuai dengan rancangan dan firman Tuhan, di mana kita bisa ketahui itu lewat komunikasi yang erat dalam doa, dalam percakapan kita, dalam refleksi kita dalam kehidupan keseharian. Karena Tuhan tidak hanya berbicara lewat doa, Bapak Ibu, tapi lewat pengalaman hidup keseharian kita, Tuhan juga berbicara. Apa yang terjadi dalam keseharian kita, apa yang kita hadapi dalam masalah maupun dalam sukacita, itu menjadi cara Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita. Nah, kita diajak berintrospeksi diri, memeriksa diri. Apakah kita ini hidup menurut idealisme kita atau idealismenya Tuhan? Yang kedua, setelah kita mengetahui idealisme mana, puji Tuhan kalau misalkan idealisme Tuhan menurut standar kebenaran firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita juga menemukan bahwa diri kita, walaupun juga kita melakukan kehendak Tuhan, tapi juga kadang-kadang terganggu oleh pencapaian atau keinginan pribadi, yang berikutnya apa? Tinggalkan usaha sia-sia. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena yang mau gimana pun Tuhanlah yang menentukan kok. Mau kita berusaha kayak mana, doa berbusa-busa, puasa 50 hari 50 malam, bahkan 360 hari 360 malam kita berpuasa. Tapi kalau bukan rencananya Tuhan, bukan rancangannya Tuhan, gak bakalan jadi. Itu hanya akan menguap sia-sia. Makanya kita harus terus memeriksa diri kita. Kalau kita ketemu, wah ini jangan-jangan saya ini akhirnya hidup saya semuanya hanya berdasarkan pikiran pribadi, kehendak pribadi, atau bahkan apa? Tuntutan-tuntutan orang lain. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Tuntutan sosial berdasarkan berdasarkan boleh dikatakan adat istiadat. Kadang kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus hati-hati dengan bagian itu. Jangan-jangan itu adalah nilai-nilai pribadi yang tidak cocok lagi. Kalau kita hidup hanya menurut hal-hal yang fana itu, ya hidup kita nggak akan beres. Tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat dan hidup menurut jalan Tuhan, mau terus belajar, kita akan jauh lebih baik. Karena kita menyambut pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu apa? Setelah kita yang pertama introspeksi, yang kedua kita berbalik kepada Tuhan alias bertobat. Yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan itu. Karena Bapak Ibu bertobat itu tidak hanya sekali. Karya pertobatan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami itu jangan hanya didoakan pada hari Minggu. Kalau boleh itu jadi gaya hidup kita setiap hari. Benar-benar kita meminta, memohon agar Tuhan memberikan kepada kita makanan yang secukupnya. Dan juga apa? Mengampuni kita atas kesalahan kita seperti kita bisa mengampuni orang lain. Memohon kekuatan dari Tuhan. Itu yang menjadi cara kita untuk hidup dalam pertobatan. Karena apa? Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, maka usaha kita tetaplah sia-sia. Kita tidak menyambut keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu marilah
di minggu-minggu Prapaskah ini, kita semakin mau untuk memeriksa diri, meninggalkan usaha sia-sia, berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berani mengkat, bahkan memotong kalau boleh ya. Tuhan bahkan sampai bilang, kalau misalkan matamu menghambat engkau untuk berjumpa dengan untuk mengikuti kehendak Allah, cungkilah. Sampai kayak gitu benar-benar kita. Benar-benar sampai kalau misalnya ada hal yang mengganjal, ya kalau bisa kita buang lah. Mau minta kehendak. Tinggalkanlah hal-hal yang sia-sia. Berbaliklah kepada Tuhan dan sambutlah pertolongannya. Karena apa? Keselamatan yang daripada Tuhan itu telah disediakan bagi setiap kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan dalam kesempatan ini. Sudah ada di warta jemaat. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan yang belum masuk di sini, dipersilakan. Bisa dilihat di screen. Malam Pak, Ya, silakan Cik. itu anak SMA yang lagi ujian sekolah Pak besok. Wah, anak-anak, ya semua ujian Cik. Siap, mohon. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, mohon juga Bapak Ibu kita doakan terus agar aksi puasa kita benar-benar bisa menjadi berkat. Apa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan, tapi menjadi sebuah hal yang bisa mengubah kebiasaan hidup kita. Gitu. Tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita berpikir menjadi dewasa dengan mau berpikir tentang yang lain. Ya. Membagi diri kita, membagi tenaga kita, membagi apa yang kita punya untuk kehidupan bersama seperti jemaat. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh diingatkan untuk benar-benar menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi umat-Mu yang setia dengan mau meninggalkan usaha kami yang sia-sia dan menyambut keselamatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk terus mengintrospeksi, memeriksa diri, dan memampukan kami untuk berani memotong atau bahkan mengurangi dan menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami hanya melakukan kebenaran firman-Mu saja, dan biarlah kami menjadi pemelihara kebenaran firman-Mu yang ditunjukkan lewat aksi kami untuk mau mendalami, mempelajari, bahkan merefleksikan firman-Mu itu dengan pengalaman nyata kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat melakukannya. Kami pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengingat berbagai bencana yang terjadi di negara kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai para korban yang pada saat ini mungkin kehilangan tempat tinggal, atau bahkan mereka yang kehilangan rekan-rekan terkasih mereka. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para relawan yang menolong, juga biarlah Tuhan yang berikan kekuatan terus, Tuhan yang hiburkan mereka, bahkan cukupkan kebutuhannya. Dan biarlah karya pemulihan-Mu juga boleh hadir dalam kehidupan setiap mereka. Bagi para pemimpin kami ya Tuhan, biarlah Tuhan urapi dan berkati mereka dengan kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang mereka lakukan, mereka hasilkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan pakai serta urapi dan mampukan kami, agar boleh membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu tempat ini, GKI Cicurug. Kami mengingat kegiatan aksi puasa Paskah yang terus berjalan, di mana hasil dari aksi puasa ini akan kami kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kaum muda di tempat kami. Mulai dari pengadaan bangku-bangku untuk ruang ibadah remaja ya Tuhan, juga pengadaan
pengeras suara atau sound system bagi seluruh kelas-kelas sekolah minggu, termasuk juga pengeras suara untuk membantu para guru sekolah minggu mengajar, juga untuk pengadaan alat-alat musik bagi pelayanan kategorial, remaja, anak atau sekolah minggu maupun juga pemuda ya Tuhan. Biarlah semua ini kami jalankan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini benar-benar menjadi berkat. Sebab kami melakukannya bersama-sama, baik tua maupun muda, semua bergabung di dalam bagian ini. Biarlah ini juga menjadi kesatuan hati kami untuk boleh memelihara persekutuan kami, memperhatikan generasi penerus kami sebagai masa depan gerejamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan lain dalam gereja kami ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi berkat, khususnya untuk pemberlakuan program pelayanan tahun 2025-2026 mulai bulan April ini. Di tengah segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang cukupkan semua. Biarlah semua program ini boleh menjadi program yang nyata, tidak hanya sekedar program, tetapi benar-benar kami laksanakan untuk mempersekutukan dan membangun iman kami. Kami juga berdoa bagi para aktivis kami ya Tuhan, biarlah dan juga para karyawan kami, biarlah hidup mereka senantiasa terpelihara di dalam Engkau saja. Kami pun juga berdoa bagi sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk ibunda dari Ibu Else yang dirawat di PMI ya Tuhan, Opung Remus Marta, juga untuk Oma Lena, Bapak Agus Irianto, Bapak Yohanes Lumban Tobing, Bapak Jaudi Purba, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Hotna Boru Berutu, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Sumarti, Ananda Giovano Purba, juga mungkin sanak saudara kami, rekan-rekan kami yang bergumul ya Bapak, tidak hanya dalam hal kesehatan, tapi juga untuk masa depan mereka, dalam relasi di tengah keluarga, baik antar pasangan maupun orang tua dengan anak, cucu dengan mantu, dan segala rupanya. Juga dalam pekerjaan mereka, terkait dengan pendidikan atau masa depan dan yang lain. Kami juga mengingat dalam kesempatan ini anak-anak kami, baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, yang sedang dalam masa ujian. Biarlah Tuhan berkati mereka semua, Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka semua, keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan rahmat dan hikmat ya Bapa, dan kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi BPK Penabur Cicurug dalam masa penerimaan peserta didik baru ya Tuhan, untuk jenjang TK, SD, hingga SMP. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar penerimaan peserta didik ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan kami sebagai rekan sepelayanan, di mana BPK Penabur menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak dalam bidang pendidikan ini, boleh kami perkenalkan dan kami dukung lewat segala hal yang dapat kami lakukan dan kami pancarkan ya Bapak. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengangkat pujian penutup yang diambil dari Kidung Keesaan nomor 144, Mari Tuturkan Kembali. Ini juga menjadi lagu tema kita di masa Raya Paskah ini. Kidung Keesaan 144, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Al-Masih puasa,
di padang tandus gersang. Untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih. Untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera. Matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita menutup PRT kita, barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa dulu, dipersilakan. Baik, selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa mengingatkan Bapak Ibu bahwa Persekutuan Cici Suci Penginjil pada tanggal 27 hari Kamis bulan Maret ini akan mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Cicurug dengan pelayan firman Evangelis Venesia dari GKI Penginjil Sukabumi. Mohon kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya mengingatkan kembali kepada seluruh pengurus bahwa besok kita akan ada latihan pukul 17.00. Itu saja Pak Sam untuk pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Baik, Bapak Ibu melanjutkan pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, itu adalah terkait dengan baptis kudus anak. Sudah dibuka lagi ya, Bapak Ibu, pendaftaran baptis anak untuk anggota jemaat maupun simpatisan yang hendak menitipkan. Ya, karena kita ada dua mekanisme ya Bapak Ibu, anggota jemaat maupun simpatisan yang hendak menitipkan pembaptisan kudus anaknya. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor TU ya Bapak Ibu, sudah dari minggu kemarin. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, syaratnya bisa dilihat di sini. Kalau yang titipan nanti bisa menyertakan, tambahannya adalah menyertakan surat pengantar dari gereja asal ya, kalau yang baptisan titipan ya. Ini pendaftarannya nanti ditutup tanggal 31 Maret. Untuk pembekalan orang tua calon baptis hari Sabtu tanggal 12 April di GKI Pengadilan Bogor ya. Nah, kalau ada ya Bapak Ibu yang bertanya, kenapa sih pembekalannya harus ke Bogor Pengadilan? Karena Bapak Ibu psikolognya di sana gitu ya, sederhananya itu. Dan mereka punya sumber daya yang bisa membantu kita. Ini beda dengan percakapan ya Bapak Ibu, beda. Kalau pembinaan itu berarti dipaparkan teori-teorinya. Contohnya apa? Bisa ada dua sesi di sana. Yang pertama adalah sesi teologisnya dulu. Itu ada pakarnya juga di sana, ya, ada ahlinya. Yang kedua adalah sesi psikologis, ada psikolognya di sana. Dipaparkanlah perkembangan anak-anak zaman ini yang, nah ini perlu ditegaskan ya Bapak Ibu, anak sekarang itu beda dengan anak yang mungkin kelahiran tahun 1980, 1990, 2000 ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sekarang dewasa muda atau bahkan yang sudah dewasa lanjut, beda dengan anak-anak zaman sekarang ya. Mereka ini kan generasi yang namanya generasi alpha. Ya, berarti kalau sudah generasinya berbeda, lahir aja udah bisa tahu yang namanya. Zaman dulu mana ada sih Bapak Ibu lahir dipoto dijegrek begitu ya, pakai baju yang bagus. Zaman sekarang lahir ya, baru lahir aja udah dipoto. Ya, udah ada papan namanya di sini ya. Itu tentu
perkembangan psikologisnya beda gitu ya. Dan juga bagaimana kita harus pola mengasuhnya. Apakah handphone itu menjadi sebuah jawaban untuk membuat mereka menjadi tenang, atau bahkan sebenarnya ketika mereka tenang itu mereka jauh daripada kita. Nah, itu gunanya pembekalan ya. Karena kita sebagai orang tua nggak ada sekolahnya ya Bapak Ibu. Saya jadi pendeta ada sekolahnya, ada metode pendidikannya. Bapak Ibu jadi akunting, jadi apapun bisa ada pendidikannya. Tapi kalau jadi orang tua, siapa yang nyekolahkan? Nggak ada sekolah orang tua kecuali kita yang terus mengupgrade diri dan mengupgrade ilmu. Nah, Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anak, pembaptisannya di bulan Juni kurang lebih gitu ya. Kurang di bulan Juni dapat mulai mendaftarkan dari sekarang ya. Sampai tanggal 31 Maret terakhir pembinaan atau pembekalannya itu di GKI Pengadilan Bogor tanggal 12 April ya. Nanti kita upayakan supaya ada kendaraan yang bisa mengantar ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu terkait aksi puasa Paskah, Bapak Ibu selain bisa melihat di YouTube, ini juga ada. Jangan lupa untuk diisi terus amplop aksi puasa Paskahnya. Kalau belum dapat bisa minta ke kantor tata usaha atau minta ke majelis jemaat, bisa minta juga ke saya gitu ya. Dengan senang hati saya akan mengambilkan amplopnya untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Karena apa? Dari anak-anak, sekolah minggu, remaja semua ikut gitu ya. Remaja nih ada kesalahan sedikit belum dibagi, jadinya mungkin minggu ini akan dibagi jadi dirapel 2 minggu ya kalau yang remaja. Ini aksi puasanya kita akan gunakan untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu bisa baca penambahan dan pergantian kursi ruang ibadah remaja. Silakan naik aja ke atas Bapak Ibu, ngecek kursinya kayak mana gitu ya. Penambahan keperluan fasilitas pengeras suara di kelas-kelas sekolah minggu. Sudah saya ceritakan gitu ya, dan sudah dibuktikan ketika anak-anak nyanyi gitu ya Bapak Ibu di tanggal 2 Maret yang lalu, sound system gereja aja kalah loh segitu gitu ya. Itu udah itu padahal budgetnya gede loh, ratusan juta, kalah sama suara anak-anak zaman sekarang. Dan peremajaan alat musik ruang ibadah remaja dan sekolah minggu ya. Mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua, dan amplop aksi puasa Paskah akan dikumpulkan tanggal 20 April ya Bapak Ibu saudari, baik dari sekolah minggu sampai ke dewasa semuanya sampai lansia, itu 20 April dikumpulnya di kebaktian di tempat masing-masing ya. Oke. Nah, juga ada persediaan majelis jemaat diperluas Bapak Ibu tanggal 20 April, setelah lama kita nggak mengadakan ini sesuai tata gereja gitu ya. Baiknya adalah setahun sekali minimal. Nah, akhirnya kita bisa memulai lagi ya. Kenapa PMJD dilakukan Bapak Ibu? Karena kita butuh masukan-masukan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan persidangan majelis diperluas dan Bapak Ibu berkesempatan membuka tata gereja GKI, kalau nggak punya ya bisa minjem ke punya saya akan dengan rela hati meminjamkan atau bahkan memberikan versi yang sudah saya scan gitu ya. Itu persidangan majelis jemaat diperluas itu kayak boleh dikata itu kita annual report lah ya dalam perusahaan RUPS. Rapat umum ya. Di mana yang dipaparkan adalah program pelayanan tahun lalu 24-25, lalu juga program pelayanan tahun depan ya 25-26, apa aja yang akan dikerjakan oleh tidak hanya majelis jemaat tapi juga BPJ, Badan Pelayanan Jemaat atau komisi dan kelompok kerja. Dan kita nah ini yang paling penting nih Bapak Ibu, masukan dan usulan terkait teknis pelaksanaan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, ini kan sifatnya dari kita untuk kita. Ya, gereja di mana-mana tuh duku dari kita untuk kita gitu ya. Nah, kita butuh masukan, misalkan katakanlah kita mau menggagas program persekutuan untuk pasutri. Nah, ini akhirnya saya bisa ngomong. Pasutri itu pasangan suami istri gitu ya. Kita mau menggagas persekutuan itu, atau juga bahkan kita mau menggarap dewasa muda, kelompok usia yang sekarang lagi banyak ya. Kita itu pemuda nggak banyak sebenarnya Bapak Ibu, dewasa muda tuh banyak. Dewasa muda apa itu Pak? Orang-orang di usia pemuda 20 sampai dengan 30 tahun yang sudah menikah, itu namanya dewasa muda. Orang-orang muda yang dipaksa menjadi dewasa. Ya. Nah, ini kita mau kan butuh. Gimana ya? Ada nggak insight, masukan, dan juga ini menjadi ajang di mana kita bisa mengenal, oh gereja tuh programnya ini ya, kenapa kita melakukan ini, kenapa ada pembekalan di Bogor Pengadilan, kenapa kita harus
begini dan begitu, itu di sini semua ya Bapak Ibu. Jadi kita butuh masukan dan usulan. Kalau boleh misalkan, oh ya gimana kalau misalnya persekutuannya dilakukan dengan tipe ya sebulan sekali dulu karena kita belajar. Temanya apa, nanti arahannya apa. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang hendak mengikuti PMJD, boleh Bapak Ibu mendaftarkan diri ke lewat form yang sudah ada di tata usaha ya. Kita sudah siapin form yang ada di sana, form pendaftaran PMJD ya. Syarat pesertanya itu adalah anggota jemaat ya. Ya. Di bawah sini ya, anggota majelis jemaat, anggota badan pelayanan jemaat, anggota jemaat sidi dan baptisan. Jadi mereka yang sudah dibaptis boleh ikut Bapak Ibu. Yang sudah dibaptis dan jadi anggota jemaat GKI Cicurug boleh ikut ya. Karena ada anggota badan pelayanan jemaat juga ya. Berarti kan ada remaja di situ juga ikut. Semua pengurus BPJ sangat disarankan untuk bisa ikut di sini gitu ya, untuk bisa apa ya boleh dikatakan mendapatkan masukan juga bagaimana melaksanakan programnya. Perekrutan guru sekolah minggu gimana yang biar efektif, ada ide enggak? Nah, kalau Pak A sendiri yang mikir kan bingung gitu ya. Juga untuk minggu ini ada peneguhan penatua di Kebaktian Umum 1, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengakhiran jabatan penatua juga dilakukan tanggal 30 Maret 2025. Nah, dari Agape ada pencatatan sipil massal, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dilihat di sini syarat-syaratnya, pendaftaran sampai tanggal 13 April ya. 13 April 2025 itu terakhir. Juga Bajar Koremcep ya Bapak Ibu. Beli Koremcep gratis wifi ya, jangan lupa. Ini tiap hari Minggu, seperti yang di spanduknya, setiap hari Minggu selama bulan Maret di depan kur kesayangan kita itu. Ya, juga berikutnya Bapak Ibu untuk rekan-rekan GSM, baik GSM dari kelas, ya semua kelas lah, sampai ke PF Remaja. Persiapan GSM yang kelas Daniel sampai Musa itu tanggal 22 Maret, hari Sabtu jam 7 malam. Dan yang kelas Immanuel bersama dengan pelayan firman ibadah remaja untuk bulan April 2025 ini tanggal 17 Maret jam 8 malam hari Senin ya. Kalau yang Musa Daniel itu nanti materi minggu pertama dan kedua bulan April 2025 jam 7 malam hari Sabtu tanggal 22. Yang tanggal 17 itu yang Immanuel dan yang remaja yang PF remaja jam 8 malam ya. Mohon perhatian bagi kita semua. Juga Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk informasi-informasi yang lainnya dapat Bapak Ibu akses, termasuk juga ucapan siapa yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Bapak Ibu bisa akses di Warta Jemaat yang cetak maupun yang PDF, atau juga bisa ngecek di media sosial GKI Cicurug. Jangan lupa di-follow Instagramnya, jangan lupa di-like dan di-subscribe YouTube-nya maupun juga di Facebook-nya, jangan lupa di-like. Itu yang bisa saya ungkapkan Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam acara Bincang Sersan, di mana Bincang Sersan minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kalau bulan lalu sudah bahas tentang ratapan, kita masuk kepada sebuah kitab yang disebut sebagai Yehezkiel. Ya, kita akan mendalami Nabi Yehezkiel lewat kitabnya ini, ya, masih dalam seri Perjanjian Lama, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa minggu depan jam 7 kita akan bincang sersan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya, salam berkati. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak.